Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ATT semuanya, ketemu lagi dengan Bapak Dani Rahman dalam pembelajaran matematika. Matematika, aku bisa. Baik ATT sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3 tentang bangun datar. Kira-kira materi apakah yang akan kita bahas? Namun sebelum itu kita baca basmalah bersama-sama untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ATT semua, pada pertemuan kali ini ada bahan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, macam-macam segi empat, di mana yang akan kita pelajari adalah tentang trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Yang kedua, sifat-sifat dari trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Serta yang ketiga adalah rumus luas dan keliling dari trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Baik teteh sekalian, materi pertama segi empat yang akan kita bahas adalah trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Trapesium terbagi menjadi dua. Yang pertama ada trapesium sama kaki, dan yang kedua ada trapesium siku-siku. Sifat-sifat trapesium sama kaki antara lain yang pertama, sudut-sudut alasnya sama besar. Begitu juga sudut-sudut pada sisi atas. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang. Yang ketiga, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Adapun sifat-sifat trapesium siku-siku antara lain, yang pertama, jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang kedua, trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Adapun pada trapesium memiliki jumlah simetri lipat. Pada trapesium sama kaki ada 1, dan pada trapesium siku-siku 0. Untuk jumlah simetri putarnya ada 1. Sedangkan untuk rumus luas dari trapesium adalah setengah dikali A tambah B dikali T. Sedangkan untuk kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, atau kita menjumlahkan sisi-sisi keempat sisi trapesium tersebut. Bangun kedua yang akan kita bahas adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat antara lain, pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. Yang kelima, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Yang keenam, jumlah sudut-sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Adapun jumlah simetri lipatnya ada 2 dan jumlah simetri putarnya 2. Sedangkan untuk rumus luas dan kelilingnya, untuk luas setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan untuk keliling, AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Oke, masuk ke dalam bangun terakhir, yaitu adalah layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sifat dari layang-layang antara lain, 1. Terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Yang keempat, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus diagonal yang lain. Adapun jumlah simetri lipat pada layang-layang ada 1 dan jumlah simetri putarnya pun ada 1. Sedangkan untuk rumus luas dan keliling pada layang-layang ini sama seperti rumus luas dan keliling pada belah ketupat. Baik, masuk ke dalam contoh soal. Silahkan kalian bisa perhatikan, di sini ada beberapa contoh soal yang mudah-mudahan nanti bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal latihan yang Bapak berikan. Di situ ada dua contoh soal trapesium, dan yang pertama adalah mencari luas, yang kedua
mencari salah satu panjang sisi yang sejajarnya. Silahkan bisa dipahami sebaik mungkin. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal juga untuk belah ketupat dan layang-layang. Di sini untuk belah ketupat dan layang-layang, soal mencari luas atau rumus untuk mencari luasnya kan sama, tapi di sini ada tipe yang berbeda dari contoh soalnya. Silahkan dipelajari dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, mungkin itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Silahkan kalian boleh catat materi yang Bapak sampaikan. Kalaupun misalkan memang kalian memiliki sumber lain atau bisa melihat video lain atau materi-materi dari buku lain, silahkan saja boleh ditambahkan. Yang pasti, dengan mau belajar, insya Allah semuanya pasti bisa. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada penyampaian Bapak yang kurang berkenan ataupun masih belum bisa dipahami oleh kalian. Jika memang ada pertanyaan, silakan ajukan ke guru kalian masing-masing. Bapak tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.